tertinggi mencintai itu bukan ketika kita memiliki gitu, tapi ketika kita menyadari bahwa oh iya dia memang ternyata gak bisa sama aku gitu. Sehingga aku menulis banyak puisi tentang dia dan aku upload di Instagram itu. Gitu. Aku berharap kita bisa ketemu ya sama dia, dapat tanda tangannya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di podcast Tara Setra. Oke teman-teman semuanya, kali ini kita mau diskusi nih mengenai diskusi latar belakang pengarang dan bagaimana proses kreatif seorang pengarang terhadap pembacanya. Mungkin teman-teman juga relate nggak sih kalau biasanya kita suka banget nih sama karya seseorang, kita pasti akan cari tahu gimana pengarang tersebut, latar belakangnya, dan hal tersebut akan berdampak atau berpengaruh biasanya terhadap tulisannya maupun terhadap kehidupannya. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang istimewa dan pastinya hari ini saya Fayunur Ismi akan memandu jalannya podcast kali ini. Nah, di sini kita kedatangan Kak Erin Wahyu Jayani. Halo teman-teman, salam kenal. Oke, aku mau kenalin Erin dulu ya teman-teman. Jadi Erin ini adalah mahasiswa sastra Indonesia angkatan 2021. Erin ini aktif juga dalam kegiatan AIESEC ya. Betul. Dan juga kemarin dia sempat lolos di PMM, tepatnya di Universitas Hasanuddin, Sulawesi. Nah, di tengah kesibukannya Erin dalam bidang akademik maupun organisasi, Erin ini ternyata pernah mendapatkan penghargaan di Elunar sebagai seorang penulis terbaik. Betul. Di 2020 di Elunar Publish. Dan aku dengar nih katanya Erin suka nulis di IG juga. Betul. Mungkin teman-teman bisa cari tahu juga, tapi aku mau tanya dulu nih ke Erin, nama IG-nya apa dan apakah boleh untuk di-share? Oke, sebenarnya Instagramnya udah lama aku lock ya teman-teman, karena aku merasa kalau kisahnya itu usai, maka Instagramnya harus di-lock gitu untuk keamanan bersama. Tapi karena menurut aku sudah menemukan kedamaian gitu ya, sudah mencapai titik keikhlasan, sehingga mungkin bisa kali ini akan aku buka gitu. Jadi bisa diakses oleh umum lah Instagramnya gitu, tulisan-tulisan yang ada di Instagram itu. Berarti tulisannya itu berasal dari ke Erin di percintaannya atau tulisan Erin karena biasa gitu? Betul, jadi Instagram itu memang aku ciptakan, aku dedikasikan untuk seseorang waktu itu di tahun 2021, sehingga aku menulis banyak puisi tentang dia dan aku upload di Instagram itu gitu. Dan orangnya pun tahu dan orangnya juga nge-follow gitu. Jadi memang waktu itu sangat ya begitulah. Berarti nggak apa-apa nih untuk di-follow teman-teman atau dilihat? Nggak apa-apa. Cari aja di Instagram @tinggaltulis teman-teman. Gitu. Nah itu udah di spoiler sama Erin. Ngomongin soal karya nih Erin, pastinya aku pengen tahu dulu nih gimana sih asal mula Erin itu suka dalam dunia literasi, nulis, dan mungkin bisa disampaikan siapa sih penulis kesukaannya Erin gitu. Awal mulanya itu kalau aku tidak salah ingat ya, sekitar kelas 2 atau 3 SD, aku itu suka mengoleksi komik gitu. Sebenarnya bukan komik yang sangat-sangat gimana-gimana gitu. Kalau kalian tahu zaman dulu salah satu swalayan namanya Alfamart, sorry kalau sebut mereknya, itu dia itu menerbitkan komik kayak series gitu, dan aku benar-benar koleksi dari series pertama sampai akhir gitu. Dan ketika aku sudah besar dan aku bersih-bersih rumah waktu itu, ibu menemukan itu gitu, ibuku. Jadi kayak ini Dok, buku yang kamu baca dulu gitu. Jadi setiap mampir ke Alfamart selalu nyariin series selanjutnya gitu, nanyain ke kasirnya, Mas Mbak udah terbit belum sih series ke-7 gitu misal, karena aku udah baca nih sampai series ke-6. Itu dengan umurnya segitu, itu sebenarnya orang tua aku sudah paham bahwasanya oh anak ini ada minat nih dibaca gitu. Terus semakin mendalami itu SMP sih gitu, karena sudah mulai memasuki bertemu dengan cinta pertama gitu kan gitu. Jadi sudah mulai mencari pelarian gitu loh, karena memang waktu itu setnya adalah aku kayak bertepuk sebelah tangan gitu kan, sehingga aku membutuhkan pelarian. Terus aku mencari sana sini dan bertemulah dengan si Sana itu gitu. Begitu sih awalnya, dari kecil memang suka koleksi komik, terus SMP mengalami percintaan dan butuh pelarian, dan pelarianku atau obatku itu adalah buku gitu. Oke, ngomongin soal si Sana ya, aku juga sempet mention
dia, tapi itu di kelas SMA juga. Jadi di kelas 3. Tapi waktu itu aku bukan mention di Instagram, tapi langsung di podcast. Karena podcastnya itu kan kehidupan, Betul. percintaan, terus kegagalannya dia. Betul. Tertarik banget, apalagi mungkin kalau misalnya disimpulkan sana itu kayak random banget gitu. Apa yang dia omongin itu kita relate kan. Dan aku juga mau tanya juga, mungkin Erin ngoleksi bukunya yang mana aja atau? Oh iya, betul. Jadi aku pertama kali tahu dia itu sebenarnya bukan dari podcast, tapi salah satu postingan Instagramnya gitu ya. Jadi langsung di Instagram ya kamu? Rintik Seduh gitu. Terus aku stalker tuh, aku cari mana ya kalimat atau kata-kata estetik gitu istilahnya yang mewakili perasaanku waktu itu. Terus ternyata hampir semuanya relate gitu, karena memang bahasa yang digunakan sana kan sangat sederhana gitu kan. Iya, Jadi memudahkan pembacanya untuk istilahnya kayak masuk gitu loh ke dunianya dia, dunia yang dia ciptakan gitu kan. Aku banyak relate, terus aku stalker sampai ke bawah, ternyata memang berhubungan semua gitu loh sama aku gitu. Terus dari situ aku akhirnya tahu, oh ternyata dia ini penulis, podcaster juga, dan ketika aku tahu dia sudah menerbitkan beberapa novel sebelumnya gitu. Tapi yang menarik perhatianku adalah novel Kata. Gitu. Jadi aku mengoleksi satu aja sih sementara ini ya gitu. Semoga ada rezeki bisa mengoleksi keseluruhan karyanya sana. Tapi ngomongin soal novel Katanya si Sana ya, itu kan aku sempat baca tapi bukan baca yang sampai akhir. Karena dia tuh sering banget mention di Instagramnya kayak kutipan kecil terus di-mention ke para followersnya. Nah itu kisahnya tuh sebenarnya kisah percintaan segitiga atau gimana tuh? Iya betul. Jadi kenapa judulnya itu hanya satu kata, yaitu kata? Karena ternyata tiap tokoh di novelnya itu membutuhkan kata gitu loh untuk mengekspresikan apa yang dia rasakan gitu. Jadi bener banget apa kata Veyu itu merupakan kisah cinta segitiga gitu. Si tokoh utama yang bernama Binta, dia itu harus memilih, making decision gitu. Dia harus milih orang lama atau orang baru gitu. Itu kayaknya gitu permasalahan anak muda gak sih? Iya, jadi kayak bener-bener karyanya Sana itu sebenarnya sangat sederhana gitu loh. Cuman cara mengemasnya dia gitu loh. Gimana cara dia untuk bikin dunianya sendiri gitu. Terus sebutan untuk fansnya kan pasukan paus ya, kita disebut teri gitu ya. Nah, para teri ini alhasil enjoy gitu loh dengan kisahnya Sana yang ternyata memang banyak relate dengan pasukan teri gitu. Tapi sejauh ini karena kamu udah ngoleksi bukunya, kamu dengerin podcastnya yang rata-rata kayak ada juga yang dari sana ceritanya orang lain, itu membentuk kamu jadi orang kayak gimana sih? Atau itu berpengaruh ke tulisan atau ke kehidupan kamu nih? Yes, betul. Selain berpengaruh ke tulisan, itu juga berpengaruh ke itu sih kayak peningkatan pengetahuanku tentang pengarang gitu, penulis. Aku berkiblat ke dua orang sebenarnya dalam proses kreatifku, yaitu Sana dan almarhum Eyang Sapardi Djoko Damono. Dan aku tahu almarhum Eyang ini juga dari Sana karena mereka sempat collab kan bukunya, judulnya Ingatkah Kau Jalan Pulang kalau tidak salah. Nah itu buku aku juga punya. Sorry aku lupa juga punya? Iya aku juga punya bukunya itu. Jadi karena mereka collab, aku tahu oh ternyata ada ya penulis namanya Eyang Sapardi gitu. Dan ternyata aku cari-cari di internet, aku baca puisinya, dan ternyata itu juga ngefek di aku, yaitu buku atau novel pertama yang aku baca setelah memang aku sudah dewasa, yaitu adalah Hujan Bulan Juni. Gitu. Iya, itu juga gara-gara Sana gitu. Gara-gara Sana. Gitu. Dan selanjutnya selain di kesusastraan ya, Sana itu juga membantu aku untuk mengerti tentang yang namanya ikhlas gitu loh. Jadi sebenarnya tentang percintaan itu bukan perkara kita cepet move on-nya atau enggak, tapi cara pandang kita terhadap rasa sakit itu gitu. Ketika di masa depan kita memandang rasa sakit itu sudah bukan sebagai rasa sakit, oh ya sudah, kita berarti berhasil gitu. Dan Sana sangat-sangat membantu aku di titik itu sih. Apa yang membuat kamu merasa terbantu mungkin atau dari podcastnya dia? Karena setiap aku juga ya, aku personal ngedengerin podcastnya itu relate banget, apalagi yang pas dia ditolak sama UI. Itu relate, gagalnya itu kayak aku juga ikut gagal sama dia juga loh, kayak dia tuh ngebantu kita jangan sedih sendiri tapi bareng-bareng bersama. Iya itu sih yang ngebantu aku sebenarnya. The way she communicate
ke followersnya gitu loh. Jadi cara dia berkomunikasi ke followersnya itu yang dengan sangat sederhana, sehingga ya aku merasa ditemenin aja gitu selama beberapa tahun ini gitu. Oke, ngomongin Sana lagi. Tapi menurut kamu Sana ini sosoknya kayak gimana sih? Gitu. Sejauh yang kamu kenal dari... Aku belum pernah bertemu langsung ya, tapi semoga kita berdua bisa bertemu gitu suatu saat. Kalau lihat di Instagram dan banyak juga yang bilang gitu setelah bertemu langsung dengan Sana, ya nggak jauh beda ya kan, kamu tahu sendiri Sana sangat random kan di snapgramnya, tiba-tiba bikin snap joget-joget, tiba-tiba jadi berkamuflase menjadi apa gitu kan ya. Menurutku sepertinya nggak bakal jauh beda sih Sana yang aku lihat di sosial media dan ketika nanti suatu saat aku bertemu gitu, karena memang terkenal sangat sederhana dan bahkan dia dulu itu awalnya sangat menyembunyikan nama aslinya Faye gitu. Jadi dia itu sangat-sangat aku maunya dikenal sebagai Rintik Seduh, bukan sebagai Nadifa alias Sana gitu. Dan nama dia baru terbongkar itu memang karena ada, kalau aku nggak salah ya, ada salah satu teman angkatan kuliahnya itu ngebocorin gitu loh. Gitu nge-spill nama panjangnya Sana, nge-spill dia itu kuliah di jurusan apa gitu. Jadi tapi akhirnya Sana mengikhlaskan hal itu karena oh ya sudah, memang mungkin ini waktunya orang-orang tahu gitu. Iya sih, aku juga suka sama tulisannya. Dia tuh sederhana banget. Jadi kan dia tuh suka nge-spill yang kalau sekarang itu pukul setengah 4:30. Iya. Kamu baca juga. Iya. Jadi ada sebabnya itu kan. Iya, betul. Aku baca kan yang pertama, dia tuh selalu pakai tokoh yang random gitu loh, kayak ngeselin gitu. Kamu ngerasa gitu juga gak? Iya, sama. Bahkan jangankan tokohnya ya, tapi cerita yang dia angkat. Sebelum apa tadi namanya, pukul setengah 5, dia juga sempet upload tulisan gitu judulnya Pra, dan itu membahas tentang kematian. Bener. Iya kan, jadi bagaimana manusia itu memandang sebuah kematian gitu. Itu kayak gak semua penulis kan kepikiran sampai ke sana gitu. Jadi selain tokohnya yang random, tapi juga apa yang dia angkat gitu loh, temanya gitu. Ngomongin tentang Pra, di awal intronya aja dia tuh ngomongin soal bunga apa gitu yang kayak bunganya tuh merepresentasikan tentang lupa aku pokoknya tumbuhan ada kan, apa ya yang daunnya itu bolong-bolong ya teman-teman, barangkali yang tahu di sini bisa komen di bawah atau di mana. Jadi ada sebuah tanaman yang bolong-bolong, aku lupa namanya apa, itu memang dijadikan Sana sebagai representatif gitu. Kalau aku ngelihatnya ciri khasnya dia emang karena dia suka nulis cerita dari hal-hal yang realita sih. Terus tulisannya dia tuh sederhana, dia tuh bukan kayak yang putis gitu nggak sih Rin? Kayak tulisannya tuh sederhana banget. Iya, sederhana banget. Tapi nggak tahu ya bisa masuk gitu loh ke kita. Bener banget. Terus apalagi yang aku mention dari dia tuh kalau misalnya nulis itu ya pakai bahasa Indonesia tapi yang nggak katrok banget gitu, kayak apa tetap setuju, relate gitu loh. Nggak yang terlalu baku, jadi benar-benar bahasa sehari-hari yang ya udah kita pakai aja gitu sehari-hari gitu. Nah kalau dari tulisan itu tadi, dari kamu berpengaruhnya gimana? Ke tulisan juga atau enggak? Nah itu, karena memang kebetulan dua-duanya ini ya, Kimangku, Eyang dan Sana ini sangat-sangat sederhana, itu juga mempengaruhi gaya kepenulisanku gitu. Kalau aku bikin puisi atau apa, aku nggak pernah yang kayak mencari padanan katanya. Kayak, kan biasanya orang-orang ingin puisinya itu terlihat ilmiah gitu mungkin ya, jadi mencari padanan katanya yang lebih berat atau yang apa tinggi gitu. Kalau aku enggak gitu, ya apa yang muncul di otakku, dan menurutku kalau memang kata ini sudah representatif gitu, ya sudah aku menggunakan kata itu. Tapi sebenarnya puisiku itu nggak ada background story-nya gitu. Jadi puisi yang aku buat kecuali untuk tugas ya, itu biasanya kan ada temanya gitu, ada beberapa tuntutan yang harus aku penuhi. Tapi di luar itu aku selalu entah itu tentang seseorang, entah itu tentang perjalananku, kehidupanku gitu. Jadi puisiku selalu dari kehidupan nyata gitu loh, nggak pernah kayak yang aku sengaja bikin untuk sesuatu imajinatif. Iya enggak gitu, selalu ada background story-nya. Berarti kayak Sana juga, dia kan kalau nulis apapun gitu dari background latar belakangnya sendiri. Terus apalagi dia tuh juga pernah kayak patah hati juga nggak sih? Iya, ya kan? Dan itu adalah tokoh Gis ya teman-teman. Jadi sempat menyembunyikan tokoh Gis. Jadi aku dulu tuh ngerasa kayak
pengen nyari tahu karena kan dia spoiler juga kan. Iya. Followersnya itu kayak dia ngajak followersnya di itu kayak di SS gitu kan. Terus ada sempet yang sepil itu pasti dia yang digis kan Us. Nah aku penasaran kan, maka dari itu aku baca punya temanku tapi yang pertama kan ada seriesnya apa yang Iya 1, 2, 3 Iya, GIS aku 1, baca 2, yang 3. pertama yang warna hijau nggak sih yang covernya? Betul. Nah setelah baca itu aku kayak masa ini GIS yang si Sana suka gitu. Tapi sejauh ini kamu yang ngerti itu emang tokohnya atau bagaimana gitu? Karena aku mengenal. Iya, kita tidak pernah tahu ya, Pak ya. Yang tahu itu memang hanya Sana seorang gitu loh. Tapi memang selama ini apa ya, setiap tokohnya itu selalu tersembunyi dan itu sih yang sebenarnya salah satu strategi marketing juga gitu. Itu yang bikin pasukan Teri itu akhirnya bertahan gitu. Karena mereka belum menemukan jawaban siapa sih nama asli atau siapa sih orang asli yang ada di balik tokoh-tokoh yang Sana ciptakan gitu loh, imajinatifnya gitu kan. Itu juga menurutku salah satu yang bikin aku bertahan gitu. Karena aku belum menemukan jawabannya. Jadi aku merasa aku ditemani Sana dan aku menemani Sana untuk kita sama-sama mencari jawaban atas diriku dan atas dirinya Sana gitu. Iya, mungkin kalau teman-teman yang belum kenal Sana, jadi Sana itu bisa ditemukan di podcastnya, namanya Rintik Seduh. Terus kalau Instagramnya sendiri juga ada 2 ya, namanya si Sana sendiri sama si Rintik Seduh. Nah ngomongin soal podcastnya itu juga menarik banget. Aku pernah banget dengerin pas di bagian kayak ngiklasin. Tapi ngiklasinnya tuh bukan bentuk cinta gitu loh, secara personal ngiklasin diri gimana sih cara bentuk yang paling ikhlas. Aku merasa kalau di situ dia ikut apa ya, menenangkan aku. Padahal aku tuh padahal kita tuh nggak kenal, tapi dia bisa relate gitu loh. Di TikTok bahkan di TikTok sekarang tuh dia kayak di repost gitu gak sih Rin? Iya, cuplikan-cuplikan gitu. Padahal dia tuh nggak punya TikTok sama sekali, tapi dia tuh sering banget di-mention karena apa yang dia sampaikan itu membuat orang itu ngerasa kayak tenang, nggak dihakimi, dan nggak di-judge gitu. Betul, setuju. Oke, kalau ngomongin si Sana lagi, mungkin kalau dalam proses kreatifnya Erin sempet kayak ngerasa pas pertama kenal si Sana nih, kok Sana kayak gini, aku bercita-cita pengen gini atau enggak, atau kayak ngalir aja karena Sana suka nulis yang kayak gini ya ikut-ikut atau punya ciri khas sendiri, atau kamu langsung bisa menemukan ciri khas kamu dalam nulis gitu. Oke. Awal-awal pastinya aku sangat ingin meniru ya gitu, apalagi dia kan selain suka upload tentang karyanya, dia juga sering kayak ngepost kamarnya gitu kan, kayak ada meja, terus ada perpustakaan kecil, terus dengan dia berdiam diri di kamar, dia sudah berhasil menghasilkan uang sendiri gitu. Terus dari situ ya aku kayak idealis dong, aduh pengen nih suatu saat kayak Sana gitu, menghasilkan uang dari karya sendiri. Terus ya udah kerjanya cuma diem di kamar, menulis, berkonsentrasi, menciptakan duniaku sendiri kayak gitu. Tapi ternyata menurutku aku belum mencapai titik itu, sehingga yang menjadi inspirasiku sampai sekarang terhadap Sana adalah konsistensinya dia. Konsisten? Iya, dalam gitu. bentuk apa aja tuh? Kalau kamu notice? Apa ya, konsisten itu sih, itu tadi ciri khas itu yang pertama, terus konsisten ciri khas dalam dia bikin konten, karena kan apa, dia selain menciptakan tokoh di buku, dia juga menciptakan tokoh yang namanya Blow dan apa gitu. Itu adalah tokoh yang biasanya ada menghiasi gitu. merchandise-nya dia. Misal dia bikin tote bag atau tumbler gitu, si Emblo ini. Nah, si Emblo ini juga unik banget, Faye. Emblo ini adalah bentuk batu nisan. Iya kan bentuknya gini gitu gini kan. gitu. Jadi memang ya itu sih hal-hal yang di luar nalar itu loh yang bikin aku tuh bertahan sama dia, dan fansnya dia juga bertahan sampai sekarang gitu. Betul banget. Jadi konsistensi dalam ciri khas, konsistensi dalam berkarya juga. Sekarang dia menerbitkan pukul 4:30, terus setelah ini Kata itu juga akan dialihwanakan jadi film gitu kan. Jadi ya itu sih yang bikin aku terinspirasi sampai sekarang tentang konsistensinya dia itu. Menarik. Dan teman-teman kalau tahu juga Sana itu pernah kan dia tuh bilang ke followersnya sebenarnya dia tuh kayak introvert banget gak sih dia? Betul. Kayak dia tuh nggak mau dikenal. Bahkan aku tanya kan ke teman SMA aku kayak, kamu kenal Sana nggak, Rintik Seduh? Oh aku nggak kenal, siapa tuh? Nah ketika ada juga tuh pertanyaan gitu di Instagram. Jadi kayak followersnya tuh tanya, masa temanku nggak kenal kamu sih Us? Dia tuh ngasih kayak
bilang kalau bahwasanya kalaupun nggak dikenal itu dia tuh nggak apa-apa, dia tuh kayak nggak mau terkenal itu, tapi pada dasarnya dia tuh terkenal gitu loh. Tanpa dia sadari ya, gitu. Menariknya dia tuh nggak keluar-keluar yang gimana-gimana, terus apapun karyanya yang dia lakukan itu sesukanya, dia kayak nggak terikat sama siapapun. Betul. Nah itu yang juga nginspirasi aku juga. Mungkin kalau kamu apakah relate juga? Iya sama sih Faye. Jadi memang si Sana ini emang agak ada sisi ngeselinnya ya teman-teman. Iya, Jadi dia upload podcast, dia upload buku, itu bener-bener sesuka hatinya dia gitu. Kadang penerbit mintanya, ayo Sana cepet dong rilis buku terbarunya. Enggak, kalau aku belum mau, nggak mau gitu. Jadi memang harus bener-bener sesuai keinginannya dia gitu. Dan itu memang ya lagi-lagi kembali ke ciri khas gitu. Dan itu juga ciri khas yang diketahui oleh followersnya, sehingga kita itu juga kadang gemes gitu loh. Iya, ini mana podcastnya, mana filmnya, mana bukunya nggak rilis-rilis gitu. Iya, karena dia juga kayak nggak mau nggak mau diburu-buru orangnya, sesukanya. Dan aku baru tahu kalau dia tuh introvert. Jadi aku ngiranya kayak dia extrovert, tapi ternyata introvert banget. Terus kalau misalnya ngomongin tentang, karena dia di podcastnya ngomongin keikhlasan, kehilangan, kamu juga relate nggak sama itu? Karena kan tadi kamu bahas di SMA gitu. Betul, jadi prosesnya nemenin kamu tuh bentuknya gimana? Jadi awal ketika SMP ya, aku bertemu cinta pertamaku itu, terus aku tuh tipe cewek yang kalau aku suka, aku akan bilang. Jadi aku sangat-sangat tidak hobi menjadi secret admirer gitu loh. Jadi kalau aku suka, aku akan bilang to the point gitu. Karena aku tidak suka menunggu yang tidak pasti. Aku lebih baik mendapat jawaban secara cepat gitu. Entah yes atau no, yang penting aku pegang jawabannya gitu, daripada aku kayak mengagumi secara lama tapi nggak kunjung tahu gimana ujungnya gitu kan. Nah, waktu itu aku langsung confess nih ke dia, tapi ternyata ditolak gitu, bertepuk sebelah tangan. Dia menjalin hubungan dengan sahabatku di satu circle dia. Satu circle? Jadi iya, jadi memang agak sad ya gitu. Terus dia juga menjalin hubungan dengan teman yang aku kenal gitu, sampai SMA. Kita satu SMP, terus ternyata di SMA kita juga satu SMA gitu. Terus sampai kelas 11 tuh aku naksir gitu. Belum juga move on waktu itu gitu. Oh, jadi kamu masih tetap naksir? Iya. Itu belum ketemu Sana berarti? Sudah, tapi masih denial gitu loh. Bisa lah aku ini sama dia gitu loh. Masa sih udah bertahun-tahun tetap aja nggak notice aku, tetap aja nggak mau sama aku gitu. Tetap ngeyel lah istilahnya gitu. Tapi setelah memang mengenal Sana lebih jauh, terus scroll-scroll podcastnya juga, ya akhirnya ternyata oh ya sudah gitu, ternyata memang titik tertinggi mencintai itu bukan ketika kita memiliki gitu, tapi ketika kita menyadari bahwa oh ya dia memang ternyata gak bisa sama aku gitu, kebahagiaannya dia gak ada di aku, makanya dia gak bisa sama aku gitu. Jadi setelah aku menyadari hal itu, bertemu dengan Sana, lalu bertemu dengan ada lagi seseorang gitu yang akhirnya membuat proses kreatifku semakin makin juga tadi lahirlah Tinggal Tulis. Itu isinya adalah puisi-puisi, narasi-narasiku tentang dia gitu. Dan lagi-lagi aku bilang ke dia kalau iya aku suka sama kamu gitu. Tapi sebenarnya setiap aku confess nih Faye, aku sebenarnya nggak berharap apapun, tapi aku mengejar kelegaan gitu loh. Ketika diriku lega kayak ya udah, apalagi yang aku kejar gitu. Seumpama memang dia suka balik dengan aku, ya udah itu bonus sebenarnya gitu. Tapi yang aku kejar ketika aku confess ke orang adalah rasa lega itu tadi, yang menurutku rasa lega itu sangat mahal harganya. Jadi ketika aku confess ya udah gitu, apalagi yang aku kejar nggak ada kan gitu. Nah dia ini yang SMA ya, cintaku lagi mesti kayak orang yang aku sukai pas SMA ini adalah orang yang sangat amat berjasa sih menurutku ya di hidupku gitu, karena aku jadi tahu oh ternyata Erin kalau bucin tuh begini gitu. Erin kalau bucin bisa banget ditandain, pasti sering nulis puisi, pasti langsung ngebentuk ya? Iya, langsung ngebentuk karakterku gitu loh, langsung aku keluar lah sisi kasmarannya itu langsung keluar gitu. Terus gara-gara orang ini juga semakin paham ikhlas itu seperti apa gitu. Jadi sedikit cerita ya teman-teman, kisahku sama dia itu, dia sebenarnya suka balik ke aku, tapi dia masih terbayang-bayang oleh masa lalunya. Aku inget banget statement yang dia bilang ketika aku confess, dia bilang, Erin selamat ya atas vibes hatimu yang baru gitu, karena emang aku cerita ke dia juga kalau aku tuh naksir orang selama hampir 6 tahun tapi dia tidak notice aku sama sekali gitu. Terus aku suka dia bilang selamat ya atas vibes hatimu yang baru, tapi
mohon maaf sekali, aku nggak bisa membersamai kamu karena aku masih terbayang-bayang masa laluku dan daripada aku menyakitimu dan membuang waktumu, kita seperti ini saja, gitu katanya. Jadi Tapi kayak sopan banget ya. iya, jadi narasinya. itu yang aku hargai gitu loh dari dia. Ketika aku confess, dia nggak kayak yang ilfil atau gimana, dia sangat menghargai gitu, menghargaiku sebagai perempuan kayak gitu. Dan dari dia aku banyak belajar. Seandainya aku nggak seandainya aku bersamanya, mungkin aku nggak akan seperti ini gitu loh. Jadi adanya penolakan di situ juga mendewasakan aku gitu. Oke, tapi keren banget ya, apa ya, dari kayak kisah cintanya kamu yang mungkin kalau misalnya cinta SMA kan dibilang kayak apa sih, cinta monyet gitu. Tapi sebenarnya kan Aku kita enggak nggak. sih. Iya. SMA itu bener-bener ketemu orang yang bisa bikin aku paham gitu. Ya mungkin cinta itu pengertiannya banyak ya versinya gitu. Cuma aku berhasil menemukan versiku sendiri gitu. Oh, Erin kalau bucin seperti ini. Oh, Erin kalau move on itu tandanya gini. Erin kalau sakit hati ya begini skalanya, kadarnya gitu. Ya gara-gara dia gitu. Kalau kamu semangat kuliahnya, alhamdulillah sekarang masing-masing dari kita sudah punya pacar ya. Jadi ya selamat atas hubungan kita bersama-sama. Semoga keduanya sama-sama langgeng gitu sih. Semangat gitu. Oke, mungkin balik lagi karena dari SMA itu tadi terus kamu bisa kenal Sana, terus kamu langsung bisa kayak itu langsung ngefan atau kayak masih perjalanan gitu? Enggak sih, awal bertemu dia itu cuman kayak tujuannya emang nyari kata-kata estetik aja kan waktu itu gitu loh, yang bener-bener bisa aku upload untuk menyindir seseorang atau menyindir orang-orang yang menyebalkan gitu kan. Tapi setelah aku mendalami lagi, ternyata memang saking sederhananya aku merasa ditemani gitu. Terus lambat laun ternyata nggak hanya dia yang menemani aku, tapi aku juga menemani Sana gitu dalam proses kreatifnya dia gitu sih. Jadi saling menemani, saling mengisi lah gitu. Kan biasanya kalau kita ngefans cuman kita yang ke mereka gitu, ke idola kita, bukan idola kita ke kita gitu. Tapi ini aku sama Sana ini bener-bener aku ngerasa bondingnya itu kuat banget, walaupun aku ini hanya satu dari jutaan teri di luar sana gitu ya, yang mungkin Sana pun nggak tahu kalau aku hidup di sini gitu. Cuma aku ngerasa bonding itu kuat banget gitu. Iya, mungkin teman-teman juga merasakan hal yang sama. Jadi biasanya kalau teman-teman suka sama seorang pengarang, tapi gak bisa disamakan ya. Misalnya kalau kita cerita tentang Sana, karena emang Sana itu orangnya kayak ngerangkul banget. Mungkin kalau teman-teman, aku ke pengarang ini aku nggak merasa digituin sih, tapi aku suka, tapi aku kayak yang ngejar-ngejar banget, ya itu nggak apa-apa. Terkadang kayak teman-teman tuh bisa nyari sendiri gitu loh. Kayak misalnya aku suka sama si pengarang A, aku suka sama si pengarang A, walaupun dia nggak tahu aku di sini, tapi aku merasa dibantu sama dia, terus proses kreatifku bisa kebangun gitu. Tapi kalau emang si Sana ini random banget orangnya, jadi aku suka sama dia pun sebenarnya kalau dibilang suka tuh aku masih awal, jadi kelas 3 SMA akhir. Mau masuk kuliah aku dengerin podcastnya semuanya. Itu mulai dari yang salam kenal masih episode 1 sampai dia yang ditolak UI, terus sampai dia yang nyeritain EXO. Jadi iya kan? Dia sedang tergila-gila dengan K-pop ya sekarang gitu. Aku merasa apapun yang dia suka itu dibagikan sama aku. Jadi kalau misalnya kalian punya teman kayak gitu kan merasa kayak ditemani gitu kan. Padahal dia tuh derajatnya tuh beda gitu loh sama kita ya kan. Dia tuh seorang penulis dan aku seorang pembacanya. Tapi aku ngerasa relate sama apa yang diomongin ke dia. Oke, mungkin yang terakhir nih yang ngebuat kamu ngebuat kamu tuh jadi kagum sama Sana secara penuh, terus kamu merasa bahwa Sana ini pantas banget nih, aku kayak pengen banget ketemu dia, apa yang mau aku sampein ke dia gitu. Apa ya? Selain konsistensinya dia, pastinya kesederhanaan sih gitu, keterbukaannya dia terhadap fans-fansnya gitu. Walaupun sebanyak itu hal yang dia sembunyikan, tokoh yang ada di novelnya segala macam, tapi dirinya itu loh, bagaimana cara pembawaan dirinya dia ke fansnya itu yang akhirnya bikin fansnya itu ngerasa ditemani, merasa didewasakan oleh konten-kontennya dia. Itu sih yang bikin aku, Paus, asal kamu tahu, kamu telah menyelamatkan nyawa banyak orang gitu loh. Mungkin banyak di luar sana yang putus asa atau mungkin ranahnya sudah jauh sekali gitu ke hal-hal yang tidak kita inginkan gitu, tapi terselamatkan oleh tulisan-tulisannya dia
ya sederhana gitu. Yeah. Jadi itu sih yang mau aku sampaikan kalau aku bertemu, terima kasih gitu sudah menyelamatkan aku dari sisi terburukku waktu itu terhadap percintaan dan kehidupan. Terus banyak juga selain aku yang terselamatkan oleh kamu gitu. Iya, gitu teman-teman. Jadi mungkin terakhir dari aku juga, karena aku juga sama nih suka sama Sana. Aku juga mau ngucapin banyak terima kasih. Mungkin teman-teman nggak tahu Sana siapa, mungkin bisa dilihat di Instagramnya atau podcastnya. Sana itu siapa? Dia itu penulis atau apa? Tapi dia sebenarnya penulis. Aku nggak kenal langsung dia sebagai seorang penulis, tapi dia nemenin aku banget di dalam berbagai hal podcastnya, ngomongin kehilangan atau apapun. Jadi ya aku berharap kita bisa ketemu ya sama dia, dapat tanda tangannya, bisa beli bukunya sekaligus dapat tanda tangannya. Oke teman-teman, mungkin kali ini diskusi kita sampai di sini saja. Terima kasih buat teman-teman podcast Tarasetra yang udah ngedengerin, sobatnya Stra udah ngedengerin. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.